Selanjutnya, kita akan membahas komposisi dan inverse dari transformasi linear ruang vektor secara umum. Misalkan T dari V ke W merupakan suatu transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Maka T disebut sebagai satu-satu atau one-to-one jika T memetakan vektor-vektor yang berbeda di V ke vektor-vektor yang berbeda di W. Ini bisa dilihat pada gambar berikut ini. Sedangkan gambar yang berikut ini merupakan contoh yang bukan one-to-one. Selanjutnya, suatu transformasi linear T dari V ke W disebut pada atau onto jika setiap vektor di W merupakan peta dari paling sedikit satu vektor di V, atau dengan kata lain, range T akan sama dengan W jika T adalah pada. Ini bisa dilihat pada gambar berikut ini. Sementara untuk contoh T yang tidak pada bisa dilihat pada gambar berikut ini, yaitu range T tidak sama dengan W. Berdasarkan definisi transformasi linear satu-satu dan pada tersebut, maka kita peroleh teorema-teorema berikut ini. Yang pertama, jika T dari V ke W adalah suatu transformasi linear, maka T satu-satu hanya jika kernel T isinya hanya vektor 0. Sementara, jika V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga dengan dimensi sama, maka jika T dari V ke W adalah transformasi linear, T akan satu-satu berakibat kernel T isinya hanya vektor 0 dan akan berakibat T adalah fungsi yang pada, atau artinya range dari T akan sama dengan W. Akibat dari teorema 8.2.2, maka misalkan V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga, dan T dari V ke W merupakan suatu transformasi linear. Jika dimensi dari V lebih besar dari dimensi W, maka T pasti tidak satu-satu. Sementara, jika dimensi dari V lebih kecil dari dimensi W, maka T pasti tidak pada. Berikutnya, kita akan membahas contoh-contoh transformasi linear yang satu-satu dan pada atau tidak. Yang pertama, kita punya T1 dari P3 ke R4 dengan definisi sebagai berikut. Untuk menunjukkan apakah T satu-satu dan pada, pertama kita tunjukkan apakah dimensi P3 sama dengan dimensi R4. Dan kita peroleh dimensi P3 sama dengan dimensi R4 yaitu 4. Selanjutnya, kita akan tunjukkan kernel dari T1 isinya hanya vektor 0. Pertama, kita ambil vektor Px di P3, di mana Px sama dengan A plus Bx plus Cx kuadrat plus Dx3. Lalu kita kenakan terhadap T1, berdasarkan definisi, T1 dari A plus Bx plus Cx kuadrat plus Dx3 ini akan sama dengan A, C, A, B, C, D sama dengan 0,0,0. Dari sini kita peroleh A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Sehingga Px merupakan polinom 0, sehingga kernel T1 isinya hanya vektor 0. Akibatnya, T1 merupakan transformasi yang satu-satu, dan karena dimensi dari P3 dan dimensi R4 sama, maka kita peroleh T1 adalah transformasi linear yang satu-satu dan pada. Berikutnya kita punya transformasi T2 dari ruang matriks 2x2 ke R4 dengan definisi sebagai berikut. Untuk menunjukkan apakah T2 satu-satu dan pada, pertama kita tunjukkan dimensi M22 sama dengan dimensi R4 yaitu sama dengan 4. Selanjutnya kita akan tunjukkan kernel T2 isinya hanyalah merupakan matriks 0. Pertama kita ambil matriks A elemen M22, lalu kita kenakan T2 terhadap A, ini kita bikin sama dengan 0. Lalu dari sini kita peroleh A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan sama dengan 0, sehingga A merupakan matriks 0, sehingga kernel T2 isinya hanyalah matriks 0, maka T2 merupakan transformasi yang satu-satu, dan karena dimensi M22 sama dengan dimensi R4 sama dengan 4, maka berdasarkan teorema 8.2.2, maka kita peroleh T22 satu-satu dan pada. Selanjutnya, kita punya transformasi T3 dari Pn ke Pn plus 1 dengan definisi T3Px sama dengan X kali Px. Di sini kita tunjukkan, dimensi dari Pn tidak sama dengan dimensi Pn plus 1, akibatnya T3 bukanlah transformasi pada. Akan tetapi, T3 masih mungkin merupakan transformasi satu-satu. Jadi selanjutnya kita harus menunjukkan apakah kernel T3 isinya hanya 0 atau tidak. Pertama, kita ambil Px elemen Pn, lalu Px dikenakan terhadap T3, sehingga berdasarkan definisi ini akan sama dengan Xpx, ini sama dengan 0, agar menjadi anggota kernel T3. Dari sini kita peroleh, karena X tidak sama dengan 0, maka Px merupakan polinom 0. Akibatnya, kernel T3 isinya hanyalah vektor 0, maka kita punya T3 merupakan transformasi yang satu-satu.
Selanjutnya, kita akan membahas komposisi dari transformasi linier. Misalkan T1 dan T2 masing-masing merupakan transformasi linier, di mana T1 merupakan transformasi dari U ke V dan T2 dari V ke W, maka komposisi dari T2 dengan T1 dinotasikan dengan T2 komposisi T1 adalah fungsi definisikan dengan formula T2 komposisi T1 terhadap U sama dengan T2 dari T1U, di mana U adalah vektor di U. Di sini kita lihat domain dari T2 haruslah sama dengan range dari T1 agar komposisi ini bisa berjalan. Ini juga bisa dilihat dari gambar berikut ini. Berdasarkan definisi komposisi tadi, kita peroleh teorema 8.2.3 berikut. Misalkan T1 adalah transformasi linear dari U ke V dan T2 adalah transformasi linear dari V ke W. Maka hasil komposisi antara T2 dengan T1 merupakan transformasi dari ruang vektor U ke ruang vektor W dan juga merupakan transformasi linear. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan T1 dan T2 masing-masing adalah transformasi linear dengan T1 dari P1 ke P2 dan T2 dari P2 ke P2 dengan definisi T1PX sama dengan XPX dan T2PX sama dengan P dari 2X plus 4. Maka hasil komposisi antara T2 dengan T1 adalah fungsi dari P1 ke P2 dengan formula T2 komposisi T1PX sama dengan 2X plus 4 dikalikan P 2X plus 4. Ini juga merupakan transformasi linear. Sebagai buktinya, ambil sembarang dua vektor Px dan Qx di P1 dan skalar K. Selanjutnya kita tunjukkan kalau hasil komposisi ini memenuhi sifat aditif dan sifat homogen. Pada contoh berikut ini, kita punya sembarang operator linear T dari ruang vektor V dan operator identitas I. Jika operator T dikomposisikan dengan operator I dari sebelah kiri maupun sebelah kanan, maka akan menghasilkan operator yang sama, yaitu operator T juga. Sehingga dapat disimpulkan, T komposisi I sama dengan T dan I komposisi T sama dengan T. Akan menghasilkan operator yang sama. Selanjutnya kita akan membahas inverse dari transformasi linear. Misalkan kita punya T dari V ke W merupakan suatu transformasi linear yang satu-satu dengan range T. Maka didefinisikan fungsi inverse dari T yang dinotasikan dengan T inverse merupakan suatu fungsi yang memenuhi T inverse jika dikenakan terhadap hasil peta dari V, hasilnya akan menjadi V kembali, sementara jika T dikenakan terhadap hasil peta dari T inverse terhadap W, ini akan menghasilkan W kembali. Atau secara gambar bisa lihat seperti ini. Sebagai contoh, perhatikan operator linear berikut. Kita punya T dari R3 ke R3 dengan aturan sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah T11? Jika iya, carilah T inverse. Untuk menjawabnya, pertama, kita akan menunjukkan kernel T isinya hanyalah vektor 0. Langkah awal, kita mencari matriks baku dari T dan diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya, kita mencari determinan dari T. Determinan dari T ternyata sama dengan min 1, tidak sama dengan 0. Akibatnya, Tx sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh vektor X sama dengan 0. Akibatnya, kernel T isinya hanya vektor 0 sehingga T11. Selanjutnya, kita akan mencari T inverse. Langkah awal, kita mencari inverse dari matriks baku T dan diperoleh sebagai berikut. Akibatnya, kita akan memperoleh T inverse akan mempunyai aturan sebagai berikut. Teorema berikut ini menghubungkan antara komposisi transformasi yang satu-satu dengan inverse-nya. Misalkan kita punya T1 merupakan transformasi dari U ke V dan T2 merupakan transformasi dari V ke W. Masing-masing merupakan transformasi linear yang satu-satu. Maka hasil komposisinya juga merupakan transformasi linear yang satu-satu. Lebih jauh lagi, kita akan mempunyai inverse dari hasil komposisinya merupakan T1 inverse dikomposisikan dengan T2 inverse.